Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar Nas Radio, persona dimanapun kamu berada, kembali hadir Konan Seja kali ini di dalam acara obrolan kita, komunitas industri wisata, berbagi inspirasi, menggerakkan ekonomi. Tentunya di Nas Radio, a radio with meaningful content. Persona, pada kesempatan berbahagia dan penuh keberkahan ini, syukur alhamdulillah kita selalu ucapkan kepada Allah SWT. Dan pada hari ataupun waktu berbahagia ini saya sudah bersama dengan Pak Tatang. Beliau adalah co-founder Lapis Kukus Lawang Sewu. Tanpa berlama-lama kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesini tentunya juga tadi saya ucapkan terima kasih sudah bawa banyak banget tuh lapis kukusnya nih. Iya. Sama-sama. Iya, nanti Konan siap untuk menyantapnya ya Pak Tatang ya. Iya, nanti ya kita rasakan bareng-bareng ya. Iya. Seperti apa. Dan lapis kukus ini memang secara nama kita pengen tahu juga apakah memang brandingnya Lawang Sewu, langsung orang akan terbang ke kota Semarang. Bagi teman-teman yang di luar kota, kenapa dinamakan Lawang Sewu nih? Oke. Sebenarnya kalau soal nama memang dari Lawang Sewu sendiri, secara Lawang Sewu wisata ya, kita memang tidak kan gitu. Cuman di sini kita tujuannya sih memang bikin produk ikonik Semarang. Semarang kan oleh-oleh selama ini yang gurih-gurih gitu ya, gorengan kayak gitu macam-macam kayak lumpia seperti itulah kan gitu. Lah kita pengen hadir yang berbeda nih kan gitu, yang mungkin harapannya itu jadi oleh-oleh ikonik yang ada di Semarang gitu, seperti itu. Jadi kita mikirnya waktu itu pernah kepikiran soal Simpang 5. Wah, Simpang 5 dimanapun ada juga kan juga, gitu. Betul. Tugu Muda kok terlalu, Tugu Jogja juga ada kan seperti itu. Akhirnya kita kepikiran ya udah deh kita pakai Lawang Sewu dan kita utak-atik gitu ya. Kita utak-atik Lapis Kukus Lawang Sewu. Itu kan dari sisi nama pengulangan gitu. Jadi akan lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, akhirnya kita ambil yang namanya Lapis Kukus Lawang Sewu sebagai brand ikonik di Semarang gitu. Iya. Gitu sih. Tapi kalau ngomongin Lawang Sewu, kadang hati-hati juga Pak Tatang. Karena brandnya kan agak horor nih. Ya betul. Waktu itu kita kepikiran juga seperti itu. Wah, jangan-jangan seperti ini seperti itu ya. Cuman kan kita melihat dari proses branding dari Lawang Sewu sendiri itu sekarang udah berbeda ya. Udah dipugar, udah jadi tempat wisata yang bagus. Jadi ikonik yang dulu itu memang serem, masih sih orang beranggapan serem, tapi kan akhirnya dengan sentuhan yang mungkin terima kasih juga ya untuk pemerintah Kota Semarang gitu kan. Dia merenovasi menjadi Lapis Lawang Sewu yang brandingnya sekarang itu berbeda gitu dari yang dulu gitu. Iya. Dan Lapis Lawang Sewu yang ditawarkan apa nih yang mungkin berbeda dengan yang lainnya, lapis kukus yang lainnya? Ya, kalau yang kita tawarkan sebenarnya memang di sisi kita kan pengennya itu kan Semarang itu kan atau Jawa Tengah ya punya oleh-oleh yang tadi ya yang manis seperti itu. Jadi kita menawarkan Lapis Lawang Sewu pastinya dari sisi produk kita menghadirkan pilihan-pilihan yang varian-varian yang mungkin akan mewakili Semarang. Seperti ini mungkin banyak yang belum tahu juga, kita punya varian yang namanya Tansupa gitu. Itu sebenarnya ketan susu kelapa. Itu sebenarnya kayak wingko gitu. Mungkin taste-nya kayak wingko seperti itulah gitu. Mungkin kan kalau wingko kan dia di oven ya. Nah, ini kita hadirkan bolu, meskipun kita juga punya koko pandan, terus varian original, terus varian Black Forest yang juga jadi best seller kita seperti itu. Jadi kita tetap menghadirkan Lapis Lawang Sewu itu di samping kita punya varian yang unik kan gitu. Tapi juga orang-orang akan paham juga tentang varian-varian yang memang mereka sudah mengenalnya gitu. Berarti yang ditawarkan bukan hanya lapis kukus ya? Iya. Apa betul. saja produknya dari Lapis Kukus Lawang Sewu ini? Kita produk ada 17 ya. Kalau yang kita terbagi sama regular pack yang ukurannya 500 gram gitu. Yang satunya itu mini pack 250 gram.
Kalau di regular pack itu kita ada tadi ada Black Forest, Coco Pandan, terus apa namanya original, terus ada yang tadi Tansupa, ada White Forest kan gitu, ada juga Taro seperti itu. Kalau yang di apa namanya mini pack itu kita ada varian buah gitu, ada alpukat, mangga gitu, jadi ukurannya lebih kecil gitu. Sambil saya bayangin ini, kayaknya enak banget ya. Dan juga yang unik lagi nih kita ada mini pack itu mix duo, jadi tuh satu pack itu 2 varian gitu. Misalnya Copan Forest kita Coco Pandan sama Black Forest, jadi satu pack itu kita 2 varian gitu. Jadi ya mungkin kalau di teman-teman pengen nyoba gitu ya apa namanya bisa jadi pilihan lah kan sebelum pilih yang gede coba yang kecil dulu seperti itu gitu juga bisa. Ini memadupadankan 2 rasa ini, melakukan risetnya kayak gimana nih? Penasaran saya nih. Memang kalau riset seperti ini ya sebenarnya kan awalnya sih kita menghadirkan kayak mini pack sebelum kita ngomongin 2 varian dalam satu pack ya kan gitu. Itu memang untuk anak-anak muda yang pengen nyoba kan gitu kan. Anak muda misalnya kalau jajan yang gede itu nanti kekenyangan gitu, nggak habis kan gitu. Dia cuma dimakan sendiri kan kayak gitu. Ya akhirnya memang kita coba aja lah di mix kan seperti itu. Ya kita juga lihat dulu nih varian kita tuh yang laris apa sih gitu, yang best seller apa sih, ya diantaranya memang Coco Pandan sama Black Forest kan gitu. Akhirnya kita terpikir ya sudah kita bikin yang itu kan gitu. Dari situ aja sebenarnya. Dan itu pun dari sisi mix duo Copan Forest itu juga jadi apa namanya ya best seller juga buat teman-teman yang memang beli ini dulu aja lah, seperti itu juga ada sih kan gitu. Iya, jadi itu pilihan yang membuat orang itu ini kok unik sekali gitu kan. Saya jarang pakai banget kan seperti itu. Tapi akhirnya dari 2 rasa yang jadi best seller tambah double best seller nih. Iya betul. Iya betul. Cuman kan gini ya. Tapi kalau pembeli ya udah merasakan itu rata-rata sih belinya yang besar gitu. Besar ya. Regular pack gitu. Memang kan peruntukan untuk produk kita itu kan antara lain memang untuk oleh-oleh gitu. Terus acara hajatan seperti itu. Hajatan itu kan ada yang nikahan kan seperti itu ya, ada arisan atau kumpul keluarga yang besar gitu. Terus kita pakai juga hantaran gitu. Hantaran itu kan ketika kita berkunjung ke dosen ya kan, atau kita mau ke itu ya orang sakit. Nah gitu kita pakai hantaran gitu. Yang satunya memang snacking kan untuk sajian di rumah gitu. Jadi biasanya setelah merasakan misalnya penasaran nih, orang yang penasaran coba yang mix duo aja lah, coba yang mini pack, terus rata-rata kembalinya pasti dia belinya reguler gitu. Ya seperti itu ya. Kita dari tadi ngomongin belum tahu juga kalau belinya di mana sih. Jadi okay. Untuk teman-teman ini penasaran kayak gitu. Kita sih ada 7 store gitu, 7 store. Yang pertama di store Tamrin. Itu di depan kantor Pertamina ya, depan kantor Pertamina di Tamrin. Habis itu kita ada di Jalan Ngalian itu yang area pom bensin, tapi area yang bawah depan UIN itu kan gitu, itu Ngalian. Terus yang berikutnya kita ada di Setiabudi, depannya Gramedia gitu, Jalan Setiabudi itu. Terus kita di Banyumane, kita ada di Sukun Jati daerah situ. Terus kemudian setelah di Banyuwangi kita ada di Pandanaran, toko oleh-oleh di di area oleh-oleh Pandanaran gitu, kita ada di situ. Terus kita juga ada di stasiun Poncol. Nah kalau mau yang mudik pakai kereta gitu kita ada di dalam gitu. Di stasiun Poncol kita ada, begitu pintu masuk itu lihat kanan jalan aja kita ada kayak kontainer gitulah, kita di situ ada. Terus yang paling baru ini yang kemarin kita grand opening itu di Bangatayu. Di tanggal Agustus kemarin tanggal 31 ya, kita grand opening di Bangatayu. Kita memenuhin dari pelanggan kita yang di area sekitar situ kan gitu. Kalau pelanggan datang di area kita punya pelanggan di situ, cuman kita nggak ada tempat untuk membeli, ya pasti sayang juga kan gitu. Kita coba penuhin. Dan insya Allah nanti besok ini kan, sekarang kan tanggal 5 ya. Besok tanggal 6 September kita soft opening di Fatmawati. Fatmawati. Ya, itu yang paling baru itu. Paling baru. Ini kalau ngomongin cabang-cabangnya ini sesuatu hal yang dulu juga diharapkan pastinya diharapkan gitu ya. Terus ini juga yang mungkin lagi mencari pekerjaan. Ini lagi buka store dan sebagainya. Ada lowongan khusus nggak sih? Ada, pastinya ada.
ya alhamdulillah kan kita korporasinya berkembang ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi tenaga kerja itu pasti dibutuhkan gitu. Ya selama ini kita terus buka sih, cuman kan kalau dari teman-teman nih ada yang minat ya langsung aja di hrd@lapesukuslawangsewu.com. Di situ bisa email kan gitu. Nanti akan kita seleksi gitu. Ya kita mulai dari ini ya, misalnya dari sisi perseturan gitu, frontliner kita juga butuh kan gitu. Kita masih butuh terus seperti itu. Terus yang dari official kayak di posisi desain grafis ataupun di konten kreator. Sekarang kan zamannya digital ya gitu. Iya. Kita lagi menuin hal semacam itu kan gitu. Oke, kalau berbicara yang sekarang enak ya. Enak tuh maksudnya bisa apa ya? Ya tinggal melanjutkan mungkin, walaupun perjuangan akan terus seperti itu. Tapi Pak Tatang boleh sedikit cerita dulu awal mulanya mungkin bagaimana sih dari tahun berapa Lapis Kukus Lawang Sewu ini berdiri, atau mungkin ini usaha sebenarnya awal dari door to door atau gimana sih yang bisa menginspirasi? Iya siap. Lapis Lawang Sewu itu berdiri sebenarnya waktu COVID ya. Waktu COVID. Iya waktu COVID gitu. Waktu COVID kita tahu kalau COVID itu kan ada batasan ya kan gitu. Kita awalnya memang di online dulu kan gitu. Kita tahu karena nggak mungkin kita mau kayak grand opening gede-gedean atau seperti apa mengumpulkan massa, pasti itu sangat nggak mungkin seperti itu. Akhirnya kita nyoba dulu. Memang sebelum itu kita tes dulu nih produk kita apakah benar-benar sudah oke sih kayak gitu. Tes dulu misalnya di area sekitar kita ya, teman kita, saudara kita yang memang kita tanyain kan gitu, ini gimana rasanya gitu. Mereka nyoba kayak udah oke kan gitu. Udah habis itu kan jangan terus kita berbangga ya kan gitu. Kita kasih kan gitu kan. Bener nggak sih? Kan kita kasih kan gitu. Mereka jujur nggak sih? Tapi setidaknya oke lah buat sampling dulu kan gitu. Akhirnya kita jalan di online gitu. Online kita jual waktu itu kalau nggak salah nih, saya ingat memang saya yang pegang online juga ya. Kita iklankan promo gratis ongkir kan gitu. Alhamdulillahnya kan gitu. Kapasitas kita waktu pertama kali bikin itu kan masih di home industry itu. Kita memang belum pabrik, itu belum, masih di home industry itu per hari itu 20-40 kapasitasnya kan gitu. Lah yang order online tuh yang masuk banyak kan gitu. Kita juga sampai sempat terkejut kan gitu, kok bisa gini ya kan gitu kan. Jadi misalnya ini pesan Senin, kita bisa ngirim tuh Sabtu kan gitu. Sampai waiting list seperti itu kan gitu ya. Sampai waiting list seperti itu. Tuh dari dari ownernya gitu, wah kayaknya nggak mungkin nggak kita terusin seperti itu. Ya udahlah kita coba buka tempat kan gitu. Kita masih buka tempat hanya di sisi untuk produksi kan gitu. Bukan untuk pembelian. Kan masih COVID kan seperti itu. Kita nggak nggak buka toko, masih di sisi online. Jadi kita kapasitas produksinya lebih besar, dari 50 sampai 100 kan seperti itu. Udah kita jalanin dan ternyata di online karena kita produk makanan ya, itu juga keterbatasan gitu. Meskipun sehari kita bisa ngirim berapa sih kan gitu. 100 alamat kayaknya nggak mungkin kan gitu kan. Dalam dari nggak mungkin seperti itu. Akhirnya kita coba untuk buka store kan gitu. Buka store, pilihan pertama store kita di Tamrin, di kota. Itu di kota tahun 2021 kita buka itu bulan apa ya? Lupa saya, November kalau nggak salah. November gitu di Tamrin. Terus habis itu 2002 menyusul di store-store lainnya. Gitu ya. Wah, jadi bisa dibilang juga ketika pandemi itu ada sisi lain ya. Betul. Sisi lain yang dimana memang ketika kita bisa mensyukuri dari suatu kondisi, kita senantiasa mendapatkan kondisi yang baik. Iya betul. Ya ini mungkin buat cerita yang dulu lah, ketika pandemi itu kan sebenarnya banyak brand-brand besar itu spending budget untuk iklan dan sebagainya diturunkan kan gitu. Nah sebenarnya saatnya yang kecil-kecil itu sebenarnya di saat seperti itu dia harus bergerak. Memang di saat pandemi itu kan banyak orang rumahan tuh pada jualan tuh waktu itu. Saya ingat banget kan gitu. Semua WA tuh statusnya jualan kan seperti itu ya. Saya ingat banget seperti itu. Akhirnya kita kepikir ya tadi opsinya ya kita online dulu, nggak mungkin kita open store kan seperti itu. Ya udah ya, makanya dari sisi kalau misalnya kita melihat kacamata yang lebih tinggi ya misalnya gitu. Ya memang hal-hal yang kadang kita pandemi kan memang banyak yang tutup kan gitu. Memang yang sifatnya dia harus mendatangkan orang
pasti resiko di situ. Cuman kalau dia berani berinovasi dan ibaratnya dari perencanaan tuh dia banting setir seperti itu, ya mungkin akan bertahan dan mungkin juga akan lebih sukses kan gitu, karena di pandemi aja dia mampu ini gitu. Iya. Berarti itu ya saya garis bawahi bahwa ketika di pandemi semua yang terbatas mampu untuk bisa berekspresi, apalagi saat ini kita sudah ya bisa dibilang terbebas dari pandemi tersebut. Betul, ya. ya, Harusnya kita bisa lebih lagi mengoptimalkan ya. Betul. Tapi tentunya juga Pak Tatang kalau ngomongin perjalanan itu keinget nggak momen-momen sulitnya gitu kan? Pastinya kalau inget itu jadi tambah semangat ya gitu sepertinya ya. Pernah sih ya. Memang nggak selalu mulus ya kan gitu. Ya siapapun yang usaha itu, yang sekarang sukses pun gitu, pasti awal-awalnya tetap berat gitu. Ya itu sudah jadi sunatullahnya seperti itu ya kan. Ya kecuali kalau memang dia kan kalau boleh bercanda ini ya, orang kaya itu kan hanya ada 3 gitu. Oh, apa tuh 3? Yang satu memang keturunan Nah, gitu. Iya. Yang keduanya memang dapat pasangan yang kaya gitu. Yang satu ketiga apa ini nih? kita berusaha sendiri kan gitu. Kita berjuang istilah seperti itu ya, ikhtiar kan seperti itu. Yang ketiga ini kan opsi kita kan gitu. Iya. Nah, opsi teman-teman yang mana nih? Kayaknya banyak yang 3 ya. Seperti itu ya. Kembali lagi mengingat tentang masa perjuangan, pasti ada waktu online juga. Pernah nih gini nih, kita udah bikin produk gitu ya. Ya hal yang kadang tuh konyol juga gitu. Kita kan driver online itu kan ada beberapa gitu, waktu itu ya ada 3 waktu salah, ada 3 orang kan gitu. Terus yang lainnya sudah bergerak, yang satunya ini kan tiba-tiba dia itu pulang gitu, pulang dan nggak ngabarin. Dan pulangnya itu bukan dia pulang di dari Semarang ya, enggak, luar kota gitu, jauh. Padahal di saat itu kita lagi ada flash sale nih, kan gitu. Saya juga lagi ada flash sale, penjualan kan bagus ini kan gitu. Dan pengiriman itu dari ujung sampai ke ujung nih, dari kan saya waktu itu kita di Banyumanik gitu. Dari Banyumanik ada yang sampai terakhir itu kan pengiriman di Tanah Mas kan gitu. Lah setelah semangat ngiklan seperti itu kan, kita bikin status, pada pesan hari itu flash sale, saya sendiri yang ngirim akhirnya. Harus turun tangan nih ya. Iya kan, namanya juga kan gini juga ya, kita kan nggak boleh mengecewakan pelanggan ya. Betul. Apapun yang terjadi, bukan pelanggan itu aja, bukan ya, kita kan saling memberi kebutuhan kan gitu. Intinya dia butuh apa, kita juga butuh apa, itu ada win-win solution. Nah itu kan di situ harus kita ibaratnya kita pertahankan gitu. Kita nggak mungkin pelanggan itu sudah ibaratnya wong kita dibeli aja itu kan udah luar biasa ya dari sisi perjuangan seorang jualan gitu kan gitu, apalagi dikecewakan. Enggak lah, seperti itu jangan. Terkait tadi ya dengan daya dan upaya apa yang ada dipenuhin kan gitu. Akhirnya ya waktu itu saya ngirim kan gitu. Dengan saya ngirim sendiri, akhirnya saya ngirim pun akhirnya tahu nih pelanggan saya seperti apa sih, kan gitu. Akhirnya kan cara nggak langsung ini ya, langsung mendapatkan testimoni mungkin. Betul. Ya. Dan juga kan kita riset juga ya, akhirnya kan pelanggan saya tuh waktu itu macam-macam, mulai dari ibu-ibu, anak muda kan gitu, sampai mbah-mbah juga. Oh iya. Karena saya tuh kepikiran kan gini, target kita memang segmentasinya kan usia 25 sampai 45 kan gitu. Itu perempuan kan seperti itu. Ternyata kalau di lapangan ternyata nggak seperti itu gitu. Memang banyak perempuan gitu. Dengan kemarin ya waktu itu saya dapetin ya anak-anak muda nggak ada masalah juga beli gitu. Akhirnya kita tahu ternyata segmentasi kita itu lebih luas kan gitu. Dan cakupan ekonominya juga nggak yang kita bayangkan memang harus menengah ke atas, enggak juga kan seperti itu. Ternyata middle low juga mereka oke-oke aja, nggak ada masalah. Cuman kan basicnya di produk kita kan ya kita sih bisa dinikmatin di kalangan apapun ya kan gitu sih. Iya, dan tentunya juga kalau punya target, terus sekarang ini marketing penjualan pun juga kreatifnya memang menembus batas, bisa dibilang seperti itu ya. Dengan berbagai hal sampai ada beberapa istilah S3 marketing dan sebagainya yang kayak gitu mungkin sering membaca dan mendengar ya Pak Tatang. Dan Persona perlu tahu juga Pak Tatang ini bukan hanya co-founder tapi diamanai digital marketing ini. Kayaknya di Lapis Kukus Lawang Sewu, Pak Tatang ini kalau kita sebut di sana bukan hanya satu profesi nih. Jangan-jangan seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Iya, ya kita kan perlu sadar juga ya kalau
namanya merintis gitu ya. Kan kita nggak bisa ngomongin soal yang ideal itu nggak bisa kan gitu. Pasti sebuah jabatan akan dirangkap beberapa gitu. Oke. Ya itu kan juga terjadi di beberapa startup ya, kayak Gojek dan lain sebagainya, Tokopedia, macam-macam brand-brand besar yang sekarang udah besar itu ya awalnya seperti itu kan gitu. Kalau saya harus di sini ya berarti nggak cocok untuk bangun usaha kan gitu. Kalau bangun usaha awalnya kan gitu. Setelah usaha itu udah oke, barulah kita buat sistem atau manajemennya seperti apa supaya nggak CEO itu shift everything officer kan gitu. Iya. Semua dikerjakan sendiri kan gitu. Enggak kan gitu. Kalau udah ada tahapannya ya sudah, nanti kan porsi-porsi untuk jabatan lain pasti ada gitu dan harus penuhi. Kalau misalnya harus masih sendiri pasti tumbuhnya akan sulit kan gitu. Jadi ya kalau dulu misalnya sekarang tuh masih ya, maksudnya digital marketing saya masih ngintip lah kan gitu. Nah, dulu kan bener-bener ya masih ngedesain, masih bikin set iklan dan lain sebagainya, bikin promo sendiri kan gitu. Semuanya masih seperti itu. Nah, sekarang kan mungkin lebih beda, ada timnya, masih juga saya di situ tapi berbeda. Cuman ya pesan saya kalau misalnya rintisan itu pasti itu jobnya banyak kan Banyak gitu. ya Gitu. gitu. Dan memang harus multi talent dan multi yang lain mungkin Iya. Jangan gengsi juga, mohon Betul, maaf kan betul. seperti itu, karena ini aku owner kayak gitu. Masa harus turun langsung gitu kan. Sesuatu hal yang seperti itu kadang juga saya menemui banyak orang yang ketika bisa mencapai sesuatu level dalam artian naik gitu, ternyata rata-rata pada turun tangan sendiri nih, setidaknya merasakan ternyata kayak gitu tuh. Apa Pak Tatang kalau ngelihat gitu, apakah memang itu sekalian riset yang tadi itu atau bagaimana nih? Iya betul, cuman kan tergantung kapasitasnya pastinya ya. Cuman kalau dilihat itu hal semacam itu memang perlu kan gitu. Di sisi ownernya tuh perlu ke lapangan lebih, maksud itu melihat ya kan gitu. Melihat ini seperti apa sih kan gitu. Memang harus lebih jeli kan gitu. Sebenarnya bisnis yang saya geluti ini sejauh mana gitu. Terus konsumen saya tuh kayak apa kan gitu. Supaya lebih gini ya kalau menentukan keputusan, tapi untuk di awal-awal ya kan gitu. Kalau misalnya udah tersistem dan sebagainya kan beda kan gitu. Tapi kalau di awal-awal memang harus terjun kan gitu. Tapi nggak sedikit juga sih, kadang-kadang kan memang pembisnis yang sudah besar tuh kan sering turun juga ini. Melihat fakta kan seperti itu, apakah data yang dikirim sama istilahnya karyawan-karyawan itu benar apa enggak kan gitu. Kadang kan pebisnis juga punya intuisi ya kan seperti itu, kayaknya arahnya nggak ke sini nih, arahnya ke sini nih kan gitu. Memang akan berbeda gitu kan. Ya harapannya kalau terjun langsung itu akan mendapatkan yang memang dari data yang disediakan itu kadang berbeda kan gitu. Ya gitu di situ di sisi owner memang harus mengevaluasi apakah benar kan gitu, apakah tepat kan seperti itu. Di situ sih, jadi memang masih dibutuhkan juga sih seperti itu. Iya, kalau ngomongin sekarang ini, kalau Pak Tatang sebut ini tuh masih merintis nggak sih? Atau sebenarnya kalau secara saya nggak tahu ya ilmu bisnis apa-apa udah di level apa gitu? Nah, saya bilang gini ya, bisnis itu kan sebenarnya menurut saya ini ya, ini pendapat saya mungkin ya. Pendapat saya bisnis itu infinity game, jadi nggak terbatas sebenarnya. Kesuksesan itu kan mau sukses apa sih kan gitu, apa angka kan gitu, angka misalnya udah omset. Memang angka penting ya kan gitu, dan bisnis angka juga penting gitu. Tapi jangan sampai terjebak juga gitu. Katakanlah sukses itu sudah omset 1T seperti itu bisa dibilang sukses gitu. Tapi di sisi lain enggak juga gitu, karena ada yang ibaratnya bekerja itu istilahnya kan kayak kebahagiaan gitu ya. Kalau udah ngejar tapi nggak ngebahagia kan ya itu. Wah itu rugi juga kan, ngeri juga kan gitu kan, udah kerja tapi ternyata nggak bahagia kan gitu. Di sisi lain ya memang hal semacam itu kita perlu tahu kan gitu. Cuman memang dari masing-masing orang katakanlah sukses itu berbeda-beda. Ada versi masing-masing gitu, ada versi masing-masing ya. Itu kan monggo juga kan gitu kan. Tapi yang jelas menurut saya dalam bisnis itu nggak ada batasnya kan gitu. Kamu bisa merasakan sekarang saya udah sukses kok kan gitu. Kenapa udah sukses? Ya saya cukup dorong gerobak, jualan jam katakanlah pagi ya katakanlah saya menyediakan jualan pukis, kue ini pagi datang, sehari saya dapat omset 300. Saya udah cukup misalnya seperti itu. Itu kan misalnya yang pulang pagi sampai malam udah kalah juga. Gitu. Iya. Wah ini cuma kayak gini. Gini. Iya ukurannya akan beda ya. Iya betul kan gitu. Kan memang nggak ada nih standarisasi ukuran nilai ya orang sukses seperti apa. Cuman paling gampang itu kan materi kan seperti itu. Cuman kalau dari diri sendiri
ya kita nggak bisa menghakimi gitu. Oh dia aja penjual cuman pukis aja udah bahagia gitu. Ya terus kita mau nggak bisa itu nggak bisa Nggak bisa bahagia, gitu. kan nggak bisa urusannya kita Iya kan gitu. dong, memaksakan standar Iya. kita, maksudnya diri sendiri ke orang lain gitu kan akan Iya, berbeda ya. betul, Tapi betul. memang benar juga Pak Tatang, dalam artian ketika kita merasa kebahagiaan bisa menikmati. Saya pernah dengar itu bahwa segala sesuatunya yang diupayakan itu yang juga bisa menikmati gitu kan. Tapi kalau hanya mohon maaf kerja pagi pulang sore bahkan malam gitu repeat aja, tapi kita ya ngumpulin harta aja dalam tanda kutip kan, itu nggak enak kayak gitu ya. Ada juga yang versi yang seperti itu gitu kan. Iya, Jadi memang yang namanya bisnis pun juga ada yang berpikir ketika banyak karyawan, karena disitulah bisa menjadi perantara ya gitu, perantara betul. rezeki Allah yang juga Iya. seperti itu juga jadi salah satu harapan saya juga itu Pak Tata. Menyenangkan sekali bisa berkontribusi lah dalam kehidupan seperti ini. Terus juga sebenarnya di lapis kukus ini sendiri, hal apa yang ingin nantinya dikembangkan kalau dari versi Pak Tatang ini sendiri? Pastinya kalau ini ya, kan kita namanya produk ya, produk makanan, lapis lawang sewu kan itu produk makanan, jenisnya bolu kan seperti itu ya. Tetap kan pengennya kita tuh orang kenal kan gitu, sudah merasakan lapis lawang sewu kan seperti itu. Dan juga kan kita pengennya berkembang ke arah yang misalnya gini, kalau brand sudah besar gitu, itu kan membantu untuk brand-brand, istilahnya bukan membantu ya, kolaborasi ya kan gitu ya, kolaborasi dengan brand-brand UMKM seperti itu kan bagus nih kan gitu kan. Karena kan kita kalau sudah di atas itu kita nggak bisa mikir sendiri kan gitu. Betul. Mungkin produk-produk UMKM itu memang kita kolaborasi kan gitu, ada space di situ. Harapannya besar sih pengennya seperti itu ya, kita kita kolaborasi dengan brand-brand UMKM yang teman-teman juga berjuang gitu, kita sediakan space seperti itu. Jadi ya kenikmatan sendiri sih ya kalau kita bisa kolaborasi banyak teman kayak gitu, kita jualan bareng kan gitu kan. Gitu apalagi sih sukses bareng itu. Iya betul gitu. Semuanya juga bisa dirasakan bersamaan. Ya syukur-syukur nantinya pastinya lapis kukus mempunyai suatu hal yang bisa langsung dirasakan kebermanfaatannya. Iya betul, insya Allah. Itu, ya. Terima kasih Pak Tatang waktunya di sini dan semoga juga tambah sukses. Nah, sukses versi-versi dan juga doa-doa dari karyawan. Amin. Ditunggu untuk gebrakan ataupun hal-hal lainnya ya, seperti itu. Dan nanti jangan bosan-bosan main ke sini. Siapa tahu nanti kalau mau launching produk baru boleh ke Nas Radio gitu ya. Iya. Persona dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih. Konan Seja mengakhiri obrolan kita, komunitas industri wisata berbagi inspirasi, menggerakkan ekonomi. Dan untuk episode bersama Pak Tatang dari Lapis Kukus Lawang Sewu. Dan kita tutup dengan doa, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.